Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Laskar Merah Jambu. Nah, salam sehat, salam sejahtera ya buat kita semua. Kali ini kita akan melakukan sesi tanya jawab nih tentang rahasia Bank Sentral Republik Indonesia dan juga OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebelum lanjut, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rindi Setiawati dengan NPM 18110373. Oke, nama saya Febrianto Raja Guguk, NPM 18110266. Nama saya Mentari Cahya Hadi dengan NPM 18110486. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Asibuan dengan NPM 18110355. Oke, kita masuk ke rahasia bank terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, buat kalian di rumah yang tidak tahu apa sih itu rahasia bank, bagaimana sih itu rahasia bank? Nah, kalian bisa menemukan jawabannya di sini. Kalian tonton terus ya video kami. Sebelum kita lanjut ke rahasia bank yang nantinya akan dijawab oleh Ratna Dewi Hasibuan, kita mau bahas dulu nih ya. Apa sih bank itu? Kalian pada tahu nggak sih bank itu apa? Pasti di rumah ada yang tahu kan di bank itu apa, dan mungkin ada juga sih yang nggak tahu. Nah, kita jawab ya di sini. Jadi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Di mana bank adalah sebagai lembaga keuangan yang harus dipercayain keberadaannya oleh nasabahnya. Kepercayaan itulah yang akan menjadi kunci utama bagi bank untuk berkembang dan terus beroperasi. Nah, oleh karena itu, adanya rahasia bank itu adalah sebagai cara untuk mendapatkan kepercayaan para nasabahnya karena privasi mereka, data diri mereka dirahasiakan oleh pihak bank. Nah, jadi gitu teman-teman. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang rahasia bank, kita langsung tanya aja ya ke Ratna Dewi. Dewi, bisa dijelaskan dengan singkat apa dan gimana sih rahasia bank itu? Oke, baik Rindi dan teman-teman, sebelum kita masuk nih ke materi rahasia banknya, sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa sih itu rahasia bank. Nah, jadi rahasia bank itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, teman-teman. Nah, jadi keterangan yang dimaksud di sini itu seperti data diri nasabah, jumlah tabungannya, jenis tabungan apa yang ia gunakan, itu nggak boleh tuh dibocorkan ke orang lain. Oke. Bisa nggak sih sewaktu-waktu misalnya para pihak bank ini membocorkan data nasabah? Kalau misalnya ditanya rahasia bank itu bisa dibocorin atau enggak sih? Nah, jadi menurut yang saya pelajari itu si rahasia bank itu ada dua teori. Teori yang pertama itu namanya teori mutlak. Jadi teori mutlak ini namanya juga mutlak ya, dia nggak bisa diganggu gugat lagi. Nah, jadi semua keterangan tentang nasabah penyimpan ini nggak boleh dipublikasikan atau diberitahukan kepada pihak siapapun dan dalam keadaan apapun. Berbeda dengan teori relatif. Teori relatif ini keterangan nasabah ini boleh diberitahu kepada pihak-pihak yang berwenang yang dibenarkan di dalam undang-undang. Nah, jadi siapa aja sih yang boleh menurut undang-undang? Nah, misalnya seperti pejabat perpajakan, penyidik, terus pihak-pihak terafiliasi bank gitu. Pihak terafiliasi. Mungkin banyak teman-teman di rumah yang belum tahu nih pihak terafiliasi itu apa. Coba Dewi jelaskan, pihak terafiliasi itu apa sih? Oke, baiklah Rindi. Nah, jadi pihak terafiliasi itu adalah pihak yang saling membutuhkan satu sama lain dengan suatu tujuan. Nah, jadi pihak ini bisa dikatakan sebagai pihak yang saling bekerja sama. Nah, lalu pihak terafiliasi bank ini meliputi anggota dewan komisaris, pengawas dewan direksi, pejabat, dan pegawai bank. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ada pihak-pihak yang dikecualikan oleh undang-undang tersebut, yaitu tertuang dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, 44, dan 44A. Mari kita bahas satu persatu. Oke, jadi masuk ke pasal 41. Di situ dikatakan bahwasanya bank dapat memberikan
keterangan terkait dengan nasabahnya untuk urusan perpajakan. Tentu saja ini juga atas izin dari pimpinan Bank Indonesia. Lalu di pasal 41A dikatakan bahwa bank dapat memberikan keterangan tentang nasabahnya untuk penyelesaian piutang yang akan diserahkan kepada Badan Pengurus Piutang dan Lelang Negara. Dan di pasal 42A dikatakan bahwasanya bank dapat memberikan keterangan kepada pihak peradilan untuk penyelesaian perkara pidana. Nah, di dalam pasal ini keterangan nasabahnya ini hanya nasabah sebagai terlapor atau tersangka. Lanjut ya ke pasal 43, dikatakan bahwasanya bank dapat memberikan informasi terkait dengan nasabahnya untuk urusan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Lalu di pasal 44 dikatakan bahwasanya bank boleh nih memberikan keterangan untuk kepentingan tukar menukar informasi antara bank, dan tentunya ini pakai syarat dan ketentuan. Lalu di pasal 44A dikatakan bahwasanya bank boleh memberikan keterangan terkait nasabahnya atas dasar permintaan dan persetujuan dari nasabah tersebut. Oke, baik. Bisa tolong dijelaskan materi rahasia bank itu dengan sebuah contoh, Dewi? Kita langsung aja masuk ke contoh pengecualian rahasia bank. Misalnya begini, Rindi. Misalnya ada sebuah kasus penipuan. Nah, jadi sebagai pelapor nih, sebelum melaporkan ke polisi, kita harus memiliki namanya bukti dan saksi. Biasanya bukti yang dibawa korban ini merupakan rekening koran yang berisi tentang transaksi-transaksi yang telah ia lakukan kepada si pelaku. Nah, dari situ tim penyidik berhak meminta keterangan kepada pihak bank terkait rekening si pelaku tadi atau terduga pelaku penipuan. Lalu dari situ juga polisi dapat menindaklanjuti kasus tersebut, apakah kasus ini benar atau tidak, dan dari situ juga bisa diketahui berapa kerugian yang diderita oleh si korban penipuan tersebut. Bagaimana jika pihak bank itu tidak mau memberitahu? Nah, jadi muncul pertanyaan lagi. Lalu bagaimana jika pihak bank ini menolak memberikan keterangan? Nah, jadi begini, sesuai dengan pasal 47A dikatakan bahwasanya apabila anggota dewan komisaris, dewan direksi dan pegawai bank dengan sengaja menolak memberikan keterangan terkait dengan pasal 42 dan 44A, maka akan diancam dengan kurungan penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan selambat-lambatnya itu 7 tahun, dan denda minimal 4 miliar dan maksimal 15 miliar. Nah, jadi begitu jawabannya, tidak bisa. Baik, mungkin sampai di sini aja pertanyaan tentang rahasia bank nih. Sekarang kita lanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu tentang Bank Sentral Republik Indonesia atau biasa yang sering disebut dengan BI. Kita sudah tersambung dengan Febrianto Raja Guguk. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan. Buat Febrianto, coba ceritakan secara singkat saja sejarah dari Bank Indonesia. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi, cerita secara singkat sejarah Bank Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 10 Oktober tahun 1827 di wilayah Hindia Belanda, Nusantara, sudah didirikan bank oleh pemerintah Hindia Belanda. Bank tersebut diberi nama De Javaske Bank, kedudukan di Batavia, atau sekarang di Jakarta tepatnya. Bank tersebut bukanlah milik pemerintah, namun semua pimpinannya diangkat oleh pemerintah. Nah, tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintah Belanda. Nah, pada tahun 1951, De Javaske Bank dinasionalisasikan, diganti namanya menjadi Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter,
keuangan, dan perbankan. Lalu tujuan dari Bank Indonesia ini apa sih? Baik, nah tujuan Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Oke, terus tugas dari Bank Indonesia ini apa-apa aja? Coba jelaskan. Oke, baik. Jadi, tugas Bank Indonesia terdiri dari 3 tugas pentingnya ya. Nah, yang pertama itu adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran dan sistem pembayaran. Serta yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Atau tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK. Namun, difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana sih hubungan Bank Indonesia ini dengan bank umum lainnya? Baik, hubungan Bank Indonesia dengan bank umum lainnya dalam mencapai tujuannya, Bank Indonesia akan melakukan hubungan dengan bank umum. Antara lain, yang pertama, dalam membuat kebijakan moneter, Bank Indonesia melalui BI Repo Rate akan mengendalikan suku bunga pinjaman dan bunga tabungan di bank umum. Yang kedua, Bank Indonesia mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat melalui perbankan. Uang rupiah dapat diakses oleh masyarakat di pedalaman dan pedesaan melalui perpanjangan tangan Bank Indonesia, yaitu bank umum yang masuk ke daerah pelosok, misalnya Bank Rakyat Indonesia atau disebut dengan BRI. Dan yang ketiga, Bank Indonesia juga menjaga stabilitas sistem keuangan melalui bank umum dengan cara mengeluarkan berbagai peraturan seperti Loan to Value atau LTV terkait ketentuan pemberian kredit, KUR, kredit usaha rakyat, tabunganku, serta biaya administrasi yang ditimpakan pada top up e-money. Oke, terus bagaimana pengaruh Bank Indonesia ini terhadap perekonomian di Indonesia? Bank Indonesia memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia melalui peran dan fungsinya, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas moneter antara lain melalui suku bunga. Yang kedua, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Yang kelima, berperan sebagai jaring pengaman sistem keuangan atau Lender of the Last Report or LOLR. Yang keenam, mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai. Oke, jadi seperti itu teman-teman Bank Indonesia. Nah, kalian udah tahu kan sejarah Bank Indonesia itu apa, tujuannya, terus tugasnya itu apa, dan bahkan hubungannya dengan Indonesia itu seperti apa. Baiklah, sekarang kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sekarang kita akan tersambung nih dengan Mentari Cahya Hadi. Nah, oke Mentari, pertanyaannya adalah, apa sih latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan itu? Jadi, mengenai latar belakang pembentukan OJK, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal maupun sektor non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi ringkasnya, OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Baik, OJK ini pasti memiliki fungsi, tugas, dan juga wewenang kan? Coba Mentari jelaskan, apa sih fungsi, tugas, dan wewenang dari OJK ini? Mengenai fungsi, tugas, dan wewenang OJK, OJK sendiri berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama,
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, selain itu, OJK juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha bank, misalnya nih terkait sumber dana, kemudian penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Dan juga terhadap pengaturan mengenai aspek kehati-hatian bank atau prudent banking, OJK juga memiliki tugas diantaranya manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, juga tidak ketinggalan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. OJK juga memiliki wewenang di bidang penyidikan. Jadi OJK ini berwenang melakukan penyelidikan hingga penyidikan terhadap kasus-kasus lembaga keuangan yang dapat merugikan konsumen. Sesuai dengan peraturan yang ada, penyidik di Indonesia hanya ada dari 2 elemen, yaitu dari PNS atau pegawai negeri sipil dan kepolisian. OJK sendiri memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, kemudian pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. OJK juga bisa melakukan penuntutan. Hal ini berdasarkan dengan pasal 49 dan 50 Undang-Undang OJK, di mana dikatakan penyidik OJK bisa menyampaikan hasil penyelidikannya kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Baik, apa aja sih nilai-nilai OJK? Jadi mengenai nilai-nilai OJK, terdapat ada 5 nilai. Yang pertama, integritas. Integritas ini dia bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Kemudian yang kedua, profesionalisme. Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang terbaik. Kemudian yang ketiga ada sinergi, yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Kemudian yang berikutnya ada inklusif, yakni terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Kemudian yang kelima, ada visioner, di mana visioner ini memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box thinking. Lalu, bagaimana hubungan kelembagaan OJK? Hubungan BI dengan OJK, di antaranya, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personel masing-masing lembaga dimaksudkan agar mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Jadi penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi. Dan gak hanya itu, dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Nah, begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasi bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk, maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI. Jadi kerjasama resiprokal dimaksud sangat bermanfaat untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerjasama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat. Gak cuma itu, jadi BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat. Nah, informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga ini dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugasnya. Nah, dengan hadirnya OJK, bisa dikatakan peran dan fungsi BI jadi berkurang drastis. Selain terbatas, BI sebagai bank sentral akhirnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah ini bermakna stabil nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan stabil juga terhadap mata uang di negara lain. Lalu, lembaga keuangan apa aja sih yang diawasi oleh OJK? Coba beritahu kami.
Mengenai lembaga keuangan yang diawasi OJK, tentunya lembaga yang diawasi ini yang sudah terdaftar di OJK. Nah, sebab lembaga keuangan yang terdaftar di OJK secara otomatis berada dalam pengawasan OJK dan merupakan lembaga yang sah secara hukum. Jadi, jika kita nggak mau kena tipu dalam bertransaksi, pastikan lembaga keuangan yang kita pilih itu sudah terdaftar di OJK. Nah, sekarang ini ada banyak sekali lembaga jasa keuangan yang berada dalam monitoring OJK. Dari ribuan lembaga keuangan tersebut bisa dikelompokkan menjadi beberapa saja, yakni perbankan, pasar modal, jasa keuangan non-bank, yaitu termasuk dia asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, kemudian lembaga keuangan khusus seperti lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pegadaian, lembaga penjamin, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, kemudian PT Permodalan Nasional Madani, Persero, dan PT Dana Reksa, Persero juga. Lalu, apa yang harus kamu lakukan ketika sudah terlanjur terkena penipuan tersebut? Nah, jadi kalau misalnya kita sudah tertipu, sudah ingin melaporkannya, apa yang harus kita lakukan sebelum kita melapor kepada OJK? Tentunya kita juga harus memenuhi syarat-syarat untuk lapor kepada OJK. Jadi, ada beberapa persyaratan yang telah diajukan oleh OJK apabila konsumen atau masyarakat hendak melakukan pengaduan terhadap OJK. Berikut syarat-syarat tersebut. Yang pertama, mengalami kerugian finansial. Jadi, syarat pertama untuk melapor ke OJK adalah konsumen tersebut mengalami kerugian finansial yang disebabkan oleh layanan keuangan di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dan lain-lain dalam jumlah kerugian paling besar 500 juta. Kemudian, membuat permohonan. Jadi, kita harus membuat permohonan secara tertulis kepada OJK. Surat tersebut harus disertakan dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan kamu terhadap OJK. Jadi, selain surat tertulis juga bisa kok pakai lewat telepon atau email atau pakai form pengaduan online. Kemudian yang ketiga, melewati batas waktu. Jadi ketika kamu sebagai konsumen tidak mendapatkan penyelesaian dari pelaku usaha jasa keuangan, maka kamu berhak membuat pengaduan kepada OJK. Selain itu, apabila pelaku usaha jasa keuangan juga telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh OJK, maka kamu juga berhak melapor. Kemudian bersifat keperdataan. OJK ingin pengaduan yang mereka terima itu jelas dan transparan, jadi terutama di setiap data yang diajukan. Jadi jangan sampai kita atau kalian kehilangan data-data yang akan diajukan dalam pengaduan. Jadi setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka OJK akan dengan senang hati membantu menyelesaikan perkara kalian sebagai konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan. Jadi untuk melakukan pelaporan kepada OJK, ada banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi membuat surat tertulis yang diajukan kepada anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen, yang alamatnya di Menara Radius Prawiro, lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jalan MH Tamrin nomor 2, Jakarta Pusat. Kemudian, selain itu kita juga bisa memilih opsi untuk telepon, yaitu bisa menghubungi nomor 157 pada hari Senin sampai Jumat di jam operasional kerja, yaitu jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kecuali di hari libur. Kemudian, bisa juga kita pakai email. Jadi pengaduan atau permintaan informasi ke OJK juga dapat diakses atau disampaikan lewat email konsumen@ojk.go.id. Kemudian yang keempat, ada form pengaduan online. Jadi bisa langsung akses form pengaduan online aja, kita bisa search di Google, itu juga ada. Oke Mentari, sampai sini aja pertanyaan kita. Baik teman-teman, sampai di sini aja sesi tanya jawab kita. Sekarang tinggal saya menyimpulkan ya, apa sih rahasia bank itu, Bank Sentral Republik Indonesia dan juga OJK. Teman-teman, tentang sesi tanya jawab dengan Ratna Dewi Hasibuan tadi tentang rahasia bank, sekarang bisa disimpulkan bahwa rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, di mana hubungan antara nasabah dengan bank tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Namun dalam hubungan tersebut dapatlah kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya.
kepada pihak lain manapun kecuali ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan materi selanjutnya, yaitu BI, Bank Indonesia. Nah, kalian tahu nggak, selain menyimpan uang, Bank Indonesia ini memiliki peran sebagai penjaga stabilitas moneter di Indonesia loh. Sebelum diresmikan sebagai bank sentral, bank ini bernama DJ First Bank atau disingkat dengan DJB yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda. Nah, sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal nih teman-teman, yaitu memelihara dan mencapai kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah di sini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa, dan juga kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, kalian tahu nggak sih, BI dan OJK itu memiliki hubungan loh teman-teman. Nih ya, saya jelaskan, karena secara sekilas keduanya memiliki peran yang hampir sama. Bank Indonesia adalah lembaga independen yang salah satu kewenangannya adalah mengatur perbankan di seluruh Indonesia. Sedangkan OJK adalah lembaga independen yang mengatur industri jasa keuangan di Indonesia. Nah, BI dan OJK dapat bersinergi dalam hal yang sama teman-teman. Nah, contohnya tuh seperti ini. Koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal ini dimaksud agar tercapainya kesamaan persepsi antara BI dan OJK. Kedua, BI dan OJK berkoordinasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Ketiga, BI dan OJK akan terus melakukan hubungan timbal balik dalam pemeriksaan perbankan, sehingga penanganan yang tepat akan diambil dengan cepat. BI dan OJK memiliki hubungan dan juga persamaan, dan mereka juga pasti memiliki perbedaan teman-teman. Pertama, BI akan berfokus kepada menjaga stabilan nilai rupiah. Sedangkan OJK akan berfokus pada mengatur dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. Kedua, BI akan mengatur perbankan secara makro, dan sedangkan OJK mengatur perbankan secara mikro. Dan yang ketiga, bagi nasabah yang memiliki keluhan terhadap pelayanan terkait dengan industri keuangan dapat melaporkannya ke OJK, bukan ke BI. Termasuk keluhan terhadap pelayanan bank, leasing, pasar modal, atau investasi bodong. Karena salah satu tugas OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah teman-teman, itu tadi kesimpulan dari Rahasia Bank, Bank Indonesia, dan juga OJK. Nah teman-teman, sampai di sini aja pertemuan kita kali ini. Apabila ada kesalahan dalam kami berbicara atau dalam kami menyampaikan informasi, kami mohon maaf dan kami membutuhkan kritikan dari kalian. Oke, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.